Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita kuliah ke-6 ya. Kita akan mendiskusikan tentang analisis data penelitian kuantitatif. Nah, penelitian data kuantitatif itu sangat banyak sekali ya. Ada beberapa hal nanti yang ingin saya sampaikan di sini. Mungkin pertemuan hari ini kita akan bahas bagian dari analisis data penelitian kuantitatif. Ini semacam ada beberapa uji. Jadi penelitian kuantitatif itu adalah nanti aplikasi yang akan digunakan, salah satunya ini adalah SPSS ya. Ini SPSS ini adalah satu uji yang paling populer. Jadi untuk analisis data penelitian kuantitatif, yang lain masih banyak ya. Selain ini ada MATLAB ya, ada Amos, ada PLS dan lain sebagainya. Ada Smart PLS gitu ya. Jadi banyak di antaranya itu. Tapi yang paling populer ini namanya SPSS karena ini lumayan mudah diperoleh untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, ini dari SPSS ini yang saya tulis ini sementara sebagian ya, seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, regresi sederhana, regresi berganda gitu ya. Ada regresi berganda dengan variabel moderating, regresi berganda dengan variabel intervening, regresi logit, regresi probit, ada one sample retest, independent sample retest ya, ada paired sample retest, one way ANOVA, MANOVA, dan analisis kriminal. Sebenarnya yang lain juga masih banyak itu ya. Kalau di SPSS itu nanti ketika Anda klik misalkan ini analyze, nah ini adalah yang ada di sini ya. Banyak sekali komponen-komponen yang ada di ini, ada panahnya, ini ada ya, banyak sekali. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang paling penting ya. Yang pertama kita akan bahas namanya regresi sederhana ya. Regresi sederhana itu digunakan untuk menguji hubungan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi satu-satu gitu ya. Itu namanya regresi sederhana. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini seperti apa guna dari regresi sederhana itu gitu ya. Nah, regresi itu basicnya adalah untuk menguji hubungan antar variabel ya. Ini contoh pertanyaannya misalkan apakah harga penutupan saham mempengaruhi harga saham berikutnya gitu ya. Yang selanjutnya di hipotesisnya adalah jadi harga penutupan saham mempengaruhi harga saham hari berikutnya. Istilahnya misalkan harga saham hari ini mempengaruhi harga saham besok, atau harga saham kemarin mempengaruhi harga saham hari ini. Nah, hipotesis nolnya harga penutupan saham tidak mempengaruhi harga saham berikutnya. Gitu. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini bahwa ini ada pertanyaan penelitian, ya, hipotesis dan teknik analisis data itu saling terkait. Itu analisis dalam penelitian kuantitatif itu harus seperti itu. Jadi antara pertanyaan, hipotesis dan teknik analisis data itu harus cocok. Tidak boleh tidak cocok. Tidak boleh cocok berarti ya metode yang digunakan adalah salah gitu ya. Nah, itu jadi perhatikan pertanyaannya, perhatikan hipotesisnya ya kan.
apakah itu hipotesis alternatif atau hipotesis nol. Ya, hipotesis nolnya, ya. Kalau di sini kan jadi yang saya jelaskan sebelumnya, ya, yang paling mudah itu ya pertanyaan penelitian, itu akan menjadi hipotesis dengan menghilangkan apakah, yang tentunya hipotesis itu juga dikembangkan dari teori dan riset-riset sebelumnya, ya. Dan hipotesis nol menamai kata tidak, ya. Harga penyelesaian tidak mempengaruhi harga saham berikutnya. Alatnya di sini namanya regresi sederhana, karena dikatakan sederhana karena variabel independennya hanya satu, ya. Ini contohnya misalkan ini saya memasukkan data, kalau misalkan saya tambah lagi ini misalkan nama saham gitu ya. Jadi kira-kira misalkan ini ada MPR, MDR, ini sembarang aja ya. Yang perlu diperhatikan bahwa yang bawah sini adalah sampelnya. Ini datanya hari ini sama kemarin. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ke bawah ini sampelnya, dan kalau penelitian kuantitatif itu ini sampelnya minimal 30 untuk regresi itu ya. Namanya penelitian non parametrik. Jadi ini 1, 2 misalkan gitu ya. Ini saya tarik ke bawah ini angkanya, ini angka saham ini sembarang ya. Jadi tidak sesuai data dengan yang aslinya. Oke, nanti yang di copy datanya adalah datanya aja, tidak semuanya. Ya, copy ke SPSS ini. Ya, perlu Anda perhatikan bahwa di SPSS itu ada 2 sheet, namanya data view dan variable view. Data view untuk menginput data, variable view adalah mengidentifikasinya. Ya, yang ini tadi ya value-nya ya, value ini analyze, regresi, linear. Ini variable y-nya kita masukkan independen, x-nya independen. Kita oke misalkan. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Ini ada 3 hasil ya, atau 4 hasil, tapi yang sangat berguna itu untuk menjawab hipotesis itu adalah yang koefisien ini ya, yang koefisien ini. Kalau saya copy misalkan koefisien, nah pastikan di sini. Cek aja ya, spesial. Kita ambil yang ini. Oke. Ini bagaimana cara mengatakan bahwa hipotesis diterima atau tidak? Itu ada beberapa cara di sini. Yang pertama adalah yang paling cepat memperhatikan ini, memperhatikan signifikansinya. Signifikansinya itu jika di bawah 5% maka itu dikatakan signifikan atau berpengaruh.
Yang ketiga membandingkan T hitung dengan T tabel. Gitu ya. Nah, ini dari hasil ini maka dari data yang tadi diuji, dan kalau kita kembali ke hipotesis di sini, gitu kan, apakah harga penutupan saham mempengaruhi harga saham berikutnya, ya kan? Itu hipotesis seperti itu ya. Nah, di sini yang dikatakan sebagai harga saham hari ini misalkan, yang ini besok gitu, atau ini yang Y ini sebagai variable dependent, harga saham hari ini harga saham kemarin gitu ya, yang X-nya itu. Jadi kita lihat di sini T-nya itu atau signifikansinya itu di sini 0,00, berarti lebih kecil dari 0,05. Atau kalau dalam persentasenya di sini adalah 0% gitu ya. Ya, 0,05 itu 5%. Lihat sih dapat disimpulkan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y dengan signifikan. Sehingga di sini dikatakan bahwa hipotesis 1 diterima, harga penutupan saham mempengaruhi harga saham hari berikutnya. Itu kalau misalkan namanya regresi sederhana. Nah, oke ya. Nah, yang kedua adalah regresi berganda. Bedanya dengan regresi sederhana, kalau sederhana itu ini X-nya 1. Nah, kalau regresi berganda X-nya lebih dari 1. Y sama dengan alfa plus BX1, BX2 plus BX3 plus E. Ya, regresi dengan variabel independen lebih dari 1. Ya. Oke, itu kalau regresi bisa berganda. Kalau kita ambil contoh misalkan ini tadi ya. Jadi kalau regresi berganda ini X ditambah aja. Ini untuk BQ wah misalkan begitu ya. Kalau kita ambil, kalau kita cari data lagi, ini misalkan ada data regresi. Ini ya. Nah, Anda perlu perhatikan bahwa kalau regresi berganda itu X-nya ini lebih banyak, lebih dari 1. Misalkan Y-nya adalah perataan laba, ya kan, terus X-nya ini anggaplah ini X1, X2, X3, X4, X5. Nah, untuk X1-nya di sini ada skala nominal ya, dari variabel. Ya, misalkan gitu ya. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan sebagainya. Nah, ini ada data perusahaan ke bawah, ini tahunnya yang ada 2014, 2015, ada 2016 dengan nama perusahaan yang sama. Yang Anda perlu perhatikan di sini adalah bahwa susunannya itu ke bawah sini ya, nama perusahaan tahun gitu ya, terus nama perusahaan lagi tahun gitu ke bawah. Ini Anda yang tidak boleh salah menyusun data. Nah, susunan data itu juga penting karena nanti berkaitan dengan konsep pengujiannya. Kadang-kadang belajar statistika itu sebenarnya mudah, cuman yang sulit ya belajar mapkan itu, merancang seperti ini itu ya. Oke, misalkan ini kita copy data, setelah kita hitung ya, kayak ini kita hitung, kita copy datanya.
kita masukkan ke SPSS ya. Ini ya. Ini kita tindih aja ini. Paste. Oke. Nah, ini kita ganti. Yang ini tadi gantinya di sini ya, di variabel view ya. Ini X1 ya. Ini Z. Ini singkatannya ya. Kalau mau melengkap nanti di label sini ya. Misalkan tadi di sini apa ini? Perataan laba, jenis udara, perusahaan gitu ya. Ukuran perusahaan, profit leverage margin, ukuran usaha, leverage margin ya. Oke. Ini jadinya seperti ini. Analyze, regresi, linear. Ini yang sederhana aja ya. Yang ini perataan laba kita masukkan dependent. Perataan laba masukkan dependent. Yang lainnya kita masukkan independent. Ada 5 variabel. Kita oke. Ini yang hasilnya yang perlu dilihat pertama kali adalah koefisien. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah koefisien. Nanti apakah yang lain tidak perlu diperhatikan ya diperhatikan, tapi yang paling utama perhatikan yang ini ya, yang terkait dengan hipotesis itu masalahnya ya. Oke, kita ganti ya. Kita paste di sini. Nah ini, jadi dari hasil ini, misalkan tadi ini kan regresi berganda ya. Berarti kalau pertanyaannya, kalau misalkan dari sini aja Anda sudah bisa menyusun pertanyaan. Apakah jenis usaha mempengaruhi perataan laba? Apakah hubungan perusahaan mempengaruhi perataan laba? Apakah profitabilitas mempengaruhi perataan laba? Apakah leverage mempengaruhi perataan laba? Apakah profit margin mempengaruhi perataan laba? Nah, dari sini hasilnya jenis usaha di sini perhatikan nih, yang di bawah 0,05 itu hanya profit aja. Ini berhubungan positif. Ya, ini juga perlu Anda perhatikan di sini tanda yang ada di kolom B. B beta ini koefisien standar error, koefisien standar beta. Terus di sini T hitung dan signifikansi. Maka dari hasil uji regresinya, maka di sini hanya profit saja yang mempengaruhi perataan laba. Jadi profitabilitas mempengaruhi perataan laba untuk alfa sebesar 5%. Ya. Tapi untuk yang leverage ini signifikan di bawah 10%. 0,08 itu berarti kan 8,9%. Ya.
0,00 berarti di bawah 5% atau di bawah 1%. Gitu. Ini ada profitabilitas berhubungan positif dengan perataan laba, leverage berhubungan negatif dengan perataan laba. Ini kalau misalkan jadi perhatikan pertanyaan, hipotesis, dan teknik analis data itu harus terkoneksi dengan benar. Pemilihan metode, pemilihan alatnya itu harus benar. Itu yang paling penting dalam pelajaran metodologi penelitian kuantitatif. Ini kalau namanya tadi sebagai regresi berganda, regresi dengan variabel independen lebih dari satu. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah ini regresi logit atau regresi dengan variabel dependen yang merupakan dummy. Jadi ini ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan regresi, cuman variabel dependennya sini adalah dummy 1 dan 0. Kalau kita melihat data tadi di sini, misalkan ini tadi yang saya tutup ya, ini unhide ya. Nah, ini tadi kan data. Kalau skalanya ini skala rasio, maka menggunakan regresi. Tapi kalau ini saya hidden misalkan, nah, Y-nya itu 1 dan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bawah 1, 0. Nah, ini namanya regresinya namanya regresi logit. Ini logit regression gitu. Nah, syaratnya kalau ini kita copy, misalkan kita pindah, Y-nya tadi misalkan kita ganti, ya. Kita ganti menjadi logit. Ini ya. Yang Y-nya ini kita ganti. Nah, ini 1 dan 0. Nah, ini namanya regresi logit atau logit regression. Dummy variabel. Oke, nanti di sini kita yang satu, nah ini kita kasih nama misalkan di sini ya. Yang satu dikasih label misalkan perusahaan perata laba. Yang 0 non perata laba. Perhatikan di sini. Nah, di sini datanya jadi seperti ini. Jadi yang perata laba 1, yang 0 non perata laba. Kalau kita rubahnya. Nah, yang 1 perata laba 0 non perata laba. Nah, seperti ini, data seperti ini. Nanti kita gunakan namanya logit regression. Analyze, regresi, kita pilih yang binary logistik. Dependennya kita masukkan, yang ini kita masukkan. Ini ada di sini yang perlu diperhatikan di sini variabel in the equation. Ini kalau menggunakan regresi kecil. Nah, paste di sini. Gitu ya. Jadi ngopinya nggak pakai ngopi gambar. Ngopi spesial. Kita copy image ya, biar gambarnya jelas. Ini ya. Oke, maka dari hasil ini yang signifikan tetap 1 ya. Tadi yang X4 apa tadi? X4 kalau di sini X4 yang signifikan. X4-nya berarti X1 leverage ya, ini leverage.
ini leverage-nya. Leverage berpengaruh negatif terhadap tadi misalnya perataan laba atau memprediksi ya, dapat memprediksi dengan perataan laba. Kalau regresi logistik itu bukan mempengaruhi, tapi dia memprediksi. Jadi leverage dapat memprediksi perataan laba. Yang lainnya ini karena tidak ada yang signifikan ya. Yang signifikan hanya di sini, perhatikan di sini leverage-nya ini 0,017 atau 1,7%, di bawah 5%, yang lainnya di atas 5%. Ini kalau regresi logit ya, atau logit regresi yang variabel dependennya dummy variabel. Oke. Nah, itu kalau regresi logit. Nah, yang ketiga, di sini ada regresi, namanya regresi dengan variabel modulating, ya. Oke. Yaitu regresi yang ada variabel modulasinya. Misalkan di sini pertanyaannya, apakah variabel X2 memodulasi mempengaruhi hubungan antara Z dan X1? Hipotesis variabel X2 memodulasi hubungan antara Z dan E. Nah, ini kalau regresi dengan variabel modulasi, ini sebenarnya ada tahapannya. Ya. Ini saya copy, saya masukkan. Ini ya. Masukkan sini. Ini sebenarnya ada tahapannya untuk mengerjakan ini. Saya copy lagi. Tahapannya itu jadi yang pertama itu ini. Bisa pakai ini ya, kita pakai ini aja ya. Y sama dengan alfa plus B X1 ya kan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini tambah E ya. Plus E. Ya. Ini yang tahapannya Y sama dengan alfa plus B X1 plus B X2 plus E. Ya. Yang ketiga sama dengan alfa plus B X1 plus B X2 plus, ini ada interaksinya ya, B X1 diinteraksikan ya, diinteraksikan X2, namanya modulasi itu ada interaksinya plus jadi ini ada tahapan untuk membuat persamaan ini, namanya regresi modulasi. Kalau
dibuat gambar, ya kan? Misalnya kalau dibuat gambar itu ya, kalau saya insert, ini, ya kan, ini, ya. Atau kalau saya gambarkan pakai ini aja mungkin mudah ya. Ini, terus saya buat lagi ini saya buat lagi ini, ya kan? Misalkan ini X1, ini sebagai apa tadi, X1, terus ini Y, ya. Di sini ada lagi X2. Nah, ini tahapannya, gambarnya adalah seperti itu. Kalau ini terus ini kita bikin, nah ini ya. Nah terus ini ada panah yang ke atas mempengaruhi. Panah ke atas yang mempengaruhi. Nah, ini nah seperti ini ya. Ini gambarnya kalau namanya variabel moderasi ya. Jadi X1 mempengaruhi X2 mempengaruhi hubungan antara X1 dan Y. Gitu ya. Ini gambarnya seperti ini. Maka persamaannya ya kan, di sini ya. Persamaannya tadi seperti ini. Ya, seperti yang tadi di sini. Nah, seperti ini. Ini namanya regresi dengan variabel moderating. Jadi ini Anda perlu paham itu kapan saatnya menggunakan regresi sederhana, berganda, dan variabel moderating. Ya kan? Oke. Nah, yang ketiga di sini variabel regresi dengan variabel intervening. Ya. Nah, sebenarnya kalau intervening itu sama dengan sederhana, cuman posisinya itu dia variabel kadang-kadang menjadi independen, kadang-kadang menjadi dependen. Ya kan, seperti perhatikan misalkan di sini. Ya. Nah, ini kalau kita buat ya, buat persamaan nah, seperti ini, maka ini akan ini kan, ini desentralisasi mempengaruhi adaptasi, ya kan? Terus desentralisasi mempengaruhi SIK. Nah, atau kalau dibuat pertanyaan, apakah desentralisasi mempengaruhi adaptasi? Apakah desentralisasi mempengaruhi SIKD? Apakah desentralisasi mempengaruhi diterimanya? Nah, ini posisi diterimanya implementasi SIKD ini menjadi, kalau terkait dengan X1, X2 ini menjadi variabel dependen, tapi ketika hubungannya dengan kinerja dan kepuasan dia sebagai variabel independen. Ini posisinya kalau namanya regresi
dengan intervening, ya, seperti ini misalkan. Tidak rumit seperti moderating, ya. Kalau misalkan kita buat persamaannya, ya, kita ketikkan di bawahnya sini. Ya. Nah, ini misalkan di sini X4 X4 sama dengan X1 dan alfa, ya, plus B X1 plus B X2 plus B X3 plus B. Nah, kalau kita lihat di sini X2-nya berarti X2, ya, sama dengan alfa plus B X1 plus E. X3 sama dengan alfa plus B X1 plus D. Ya. Itu. Nah, sementara kalau di sini yang X atau Y sama dengan alfa plus B X4 plus B X5 plus E. Yang X5 sama dengan alfa plus B X4 plus E. Ini kalau menggunakan regresi dengan variabel intervening. Jadi sama dengan regresi berganda, cuman dia posisinya kadang-kadang ada variabel yang ini misalkan independen, dependent kaitannya dengan variabel lainnya, tapi dengan variabel berarti variabel independen. Oke, ya. Baik. Nah, teman-teman, untuk hari ini dulu, ya, ada terlalu banyak, nanti saya lanjutkan, ya, banyak nanti ada bingungan, ya. Dan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.